warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di MTSN 3 Sidoarjo, madrasah kebanggaan kita semua. Sebelum kita mulai hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bu Ari Kusniah Indarti. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di MTSN 3 Sidoarjo. Kalau kalian ingin tahu apa itu bimbingan konseling, nanti ketika masa pelajaran sudah dimulai, saya akan jelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Untuk sementara kita akan bahas tentang materi Matsama dulu hari ini, ya. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang tata krama. Kalian pasti sudah pernah dengar atau sudah familiar dengan apa yang namanya tata krama, atau yang biasa disebut kata lainnya adalah etika, ya. Kalau dalam bahasa Jawa kita menyebutnya toto kromo, ya. Jadi tata krama itu berasal dari bahasa Jawa. Tata artinya aturan dan kromo artinya baik. Jadi tata krama itu adalah tata aturan yang baik. Tata aturan yang baik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya, ya. Jadi sesuai dengan lingkungannya artinya tidak semua orang atau tidak semua tempat itu punya aturan atau punya tata krama yang sama. Beda tempat, beda waktu, beda juga aturannya. Misalnya kalau di tempat kita, di negara kita, cipika-cipiki atau cium pipi kanan, cium pipi kiri itu adalah satu hal yang tidak sopan. Tapi kalau di negara lain, cipika-cipiki itu adalah merupakan salam bagi dua orang yang bertemu. Jadi itu sudah menjadi hal yang biasa atau hal yang lumrah, dianggap wajar. Itu beda tempat. Kemudian sesuai juga, tata krama juga sesuai dengan waktu. Kalau dulu sebelum pandemi, sebelum ada virus corona, kalau kita bertemu orang yang lebih tua, bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah, kita pasti salam atau salim, cium tangan. Itu adalah menurut kita sopan, sesuatu yang kita anggap sopan. Tapi untuk masa pandemi sekarang ini, ketika kita bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah, kita salim kemudian cium tangan, itu dianggap hal yang tidak sopan. Kenapa? Karena itu berpotensi menularkan virus corona, ya. Jadi tata krama berubah sesuai dengan waktu dan tempat, ya. Kemudian ada beberapa jenis tata krama yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, yaitu tata krama berbicara, tata krama pergaulan, dan tata krama penampilan. Kalau dalam tata krama berbicara, sopan santun dalam berbicara itu erat kaitannya dengan siapa yang kita ajak bicara, kemudian kalimat yang dipergunakan, dan di mana pembicaraan itu dilakukan, ya. Jadi kalau kita berbicara dengan teman itu berbeda dengan kita berbicara dengan bapak ibu guru atau orang yang lebih tua. Kalau dengan teman kita bisa pakai bahasa yang tidak formal, pakai bahasa yang santai. Tapi kalau dengan bapak ibu guru kita harus pakai bahasa yang formal, bahasa yang sopan. Karena mereka adalah orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Kemudian kalimat yang digunakan juga berbeda, ya. Jadi ketika kita berbicara, kita lihat siapa yang diajak bicara, kemudian kalimat yang dipergunakan, dan di mana pembicarakan itu dilakukan. Kalau kita ketemu orang di pasar, mungkin kita bisa pakai bahasa yang bahasa gaul, yang bahasa santai. Tapi kalau kita berada di satu instansi atau misalnya di sekolah, kita pakai bahasa yang sopan. Kemudian hal yang perlu diingat dalam berbicara dengan seseorang itu perlu dihindari sikap yang memotong pembicaraan orang, ya. Jadi kalau kita berbicara sebisa mungkin kita tidak memotong pembicaraan orang, ya. Kemudian memonopoli pembicaraan atau menguasai pembicaraan. Kita harus bisa saling
memberi dan menerima. Artinya apa? Kita juga mendengarkan dan juga memberi masukan kepada orang, ya. Jangan kita yang hanya memborong pembicaraan itu sendiri. Kemudian berbicara itu harus memandang orang yang diajak bicara. Artinya apa? Harus ada kontak mata, ya. Dan sebisa mungkin kalau kita berbicara bawa smartphone atau bawa HP, HP-nya taruh dulu. Kita bicara sama orang. Jangan kita berada di orang banyak kemudian kita sibuk main HP sendiri, itu sesuatu yang tidak sopan, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang penting, bolehlah kita ambil HP sebentar, kemudian setelah itu taruh lagi HP-nya, ngobrol lagi sama orang lain, ya. Kemudian acuh terhadap pembicaraan teman. Ada teman bicara kita tidak menanggapi, itu juga tidak boleh, ya. Kemudian tata krama pergaulan. Yang perlu diperhatikan dalam tata krama pergaulan adalah siapa yang dihadapi, kemudian di mana pergaulan itu berlangsung, dan bagaimana cara bersikap. Ya, jadi ketika kita menghadapi teman dan juga menghadapi orang yang lebih tua, itu beda perlakuannya, ya. Kemudian di mana pergaulan itu berlangsung juga sama, dan bagaimana cara bersikap itu juga perlu diperhatikan. Kemudian tata krama penampilan. Orang bertemu kita, pertama kali yang dilihat adalah fisik kita dari luar. Kalau kita penampilannya bagus, kesan pertama orang pasti bagus. Beda dengan kita melihat orang yang penampilannya aut-autan, acak-acakan, tidak beraturan, itu pasti orang lihat itu kesannya jelek. Jadi penampilan harus bisa menyesuaikan agar kita bisa diterima oleh orang lain. Pentingnya tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih tata krama itu penting? Yang pertama itu adalah karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita selalu bergaul dengan orang, dan kalau kita bergaul dengan orang tanpa ada aturan, pasti akan berantakan nanti, acak-acakan jadinya. Jadi agar kita bisa diterima di masyarakat, itu diperlukan tata krama. Jadi yang pertama adalah supaya kita diterima oleh orang lain atau diterima dalam lingkungan. Kemudian untuk menciptakan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan kita. Oke, kemudian selesai itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan stay at home selalu. Ya, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.